Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam market kripto gitu ya. Karena memang kita bisa lihat market mengalami penurunan, mungkin teman-teman ada yang panik dan lain-lain, ada isu yang kita akan bahas di video ini. Jadi ya kita akan coba bahas update-nya, weekly update juga untuk market kripto, apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasan gitu ya. Dimana untuk hari ini justru sebenarnya kalau kita lihat di sini Bitcoin mengalami sedikit kenaikan ya. Naik sekitar 4,9% karena kemarin sempat turun lumayan dalam. Ethereum kita lihat di sini di level 1800 juga mengalami kenaikan. Market kripto overall saat ini mengalami sedikit rally gitu ya. Namun secara short term kalau kita lihat secara time frame 1 jam mungkin atau 15 menit ini kelihatan bahwa market mengalami penurunan ya dalam beberapa jam terakhir. Gitu. Jadi nanti ini kita akan bahas time frame-nya, kemudian kira-kira outlook-nya ke depannya bagaimana ya, kita akan coba bahas juga. Kita bisa lihat dulu selama 24 jam terakhir apa yang terjadi. Ada kripto naik ya, ada Stacks, PP, Lunche, Lido, Casper, XRP, Conflux, Wu, rata-rata mengalami sedikit kenaikan. Kita lihat untuk yang mengalami penurunan, ApeCoin, Cardano, Flare, Maker, Algorand, Chilis. Sebenarnya ini kalau kita lihat ini menjadi opportunity sih untuk saya gitu ya, kesempatan untuk mungkin dollar cost averaging ya, seperti yang kita bahas di last video kalau tidak salah ya, jangan kelewatan ini. Kenapa nanti kita mention mungkin ya di videonya. Fear and Greed kita netral, belum masuk ke dalam zona fear. Oh kemarin fear ya, kemarin fear, hari ini netral. Berarti sudah hit sedikit fear. Nah kita lihat apakah ini sudah menjadi bottomnya kira-kira untuk kripto saat ini, atau sebenarnya kripto masih mengalami penurunan lagi ya. Nah untuk yang teman-teman belum tahu update-nya, kita update dulu di mana Binance ya bisa dibilang dituntut oleh SEC ya. Keluhan SEC bertujuan untuk menentukan struktur pasar kripto secara sepihak ya, secara sepihak. Di sini ini dari Binance aslinya gitu ya. Tapi saya translate aja ke bahasa Indonesia jadi teman-teman bisa mengerti juga. Kalau teman-teman mau baca pun bisa. Ini adalah official statement dari Binance ya, setelah bisa dibilang SEC menuntut ya atau should Binance ya, dimana Binance bilang kami kecewa karena komisi sekuritas atau SEC dan bursa Amerika Serikat memilih untuk mengajukan keluhan hari ini terhadap pencarian Binance di antara solusi lainnya bla 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 gitu ya. Tapi di sini saya akan highlight beberapa poin penting. Yang pertama adalah Binance telah bekerja sama secara aktif dengan penyelidikan SEC dan telah bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi masalah mereka. Jadi sebenarnya Binance ini udah cooperate istilahnya. SEC mau ini dia kasih, SEC mau ini dia kasih, seperti itu. Udah bahas ya, ini harus kita highlight secara sepihak ya, dimana berarti SEC aja ini nggak ada persetujuan dari Binance, tiba-tiba langsung ada letternya gitu ya. Secara sepihak melabeli token dan layanan tertentu sebagai sekuritas ya, sebagai security. Kembali lagi kalau teman-teman kita flashback ke dalam 1-2 tahun terakhir, 2020 akhir ya, seingat saya, dimana XRP terkena sidang ya oleh Binance juga gitu ya. Bukan Binance tapi dengan SEC, karena XRP dinyatakan sebagai sekuritas. Dan ini dia juga, si SEC juga membahas beberapa token menjadi sekuritas juga. Nanti tokennya apa aja saya akan list juga. Ya, ini seperti ini, dan ini bisa dibilang menimbulkan fear karena kan SEC kan besar sekali ya, dia kan komisi sekuritas di Amerika, SEC yang paling bisa dibilang berkuasa di dunia gitu ya. Jadi pada saat news ini hit ya, kita bisa lihat hasil ya, harga Bitcoin pun juga bisa dibilang turun gitu. Kalau kita lihat time frame 4 jam secara time frame-nya gitu ya. Nah ini ya, harga Bitcoin juga mengalami penurunan gitu. Tapi ini penurunan ini kalau teman-teman flashback ke video ini sudah kita call, dimana kita membahas ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin testing ke area ini ya. Sebelumnya kita lihat mungkin Bitcoin ke area ini gitu ya, kalau nggak tertahan pun bisa ke level ini, dan ternyata memang benar. Dan news Binance ini dengan SEC ini yang membawa Bitcoin turun ke dalam level tersebut. Nah sekarang pertanyaan kita, oke, sekarang Bitcoin sudah hit level ini, apakah dia akan bertahan atau tidak gitu? Apakah dia malah breakdown atau ternyata bottom ya? Nah kita review juga. Lalu di sini tuduhan apapun dan lain-lainnya kalau teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah sepihak ya, tapi dia tetap kooperatif, Binance tetap kooperatif gitu. Nah, token-token apa yang menjadi security, bisa disebut securities ya. US SEC identifies 12 crypto tokens, 12 crypto token. Ya apa aja itu 12 kriptonya? Di sini ada, nah, ada BNB
Nah, jadi secara sepihak sih sebenarnya ya. Ada BNB, BUSD, ini kan token-token Binance ya. Lalu ada Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Atom, Send, Mana, Algo, AXS juga. Ini malah Metaverse, crypto Metaverse, dan Choti. The Binance platforms have made available for trading crypto assets that have been the subject of prior SEC enforcement actions based upon their status as crypto asset securities. Intinya adalah ya bahwa Exchange Binance ini ya mereka memperbolehkan lah gitu ya, atau mengasih akses, ada availabilitas lah gitu ya untuk trading crypto ini. Padahal crypto ini adalah securities gitu. Padahal sebenarnya SEC juga baru announce ya, itu yang pertama juga. Jadi ya memang bisa dibilang rulesnya masih warna abu-abu, nggak gitu jelas ya. Tapi di sini ada reaksi dari market juga. Ini dari Ryan Salkis, CEO dari Messari. Jadi dia juga cukup top, orang-orang yang sangat pintar, berfundamental juga. Dia bilang Gensler sebagai ketua SEC gitu ya, dia failed to catch FTX. FTX punya fraud, bankruptcy, dan lain-lain, banyak yang terkena. Dan FTX ini memang di US gitu ya, tapi malah gak, bisa dibilang ya nggak ketangkep. Lalu ada Grayscale juga ya, Grayscale, ada Voyager, ada Genesis, ada BlockFi. Itu semua yang benar-benar kooperatif dengan SEC, yang nggak pernah dikejar SEC, tapi semuanya bisa dibilang failed gitu ya. Tapi dia malah melihat Binance gitu. Nah, kita kalau lihat dari sini juga, dari Cameron Winklevoss, dia adalah co-founder dari Gemini, salah satu exchange juga. Sekarang dia bahas bahwa being sued by the SEC used to mean you probably did something wrong. Kalau misalnya di sued gitu ya, dituntut oleh SEC biasanya, atau dulu gitu ya, dulu itu dianggap wah berarti kita melakukan hal yang salah. Tapi kalau sekarang, kalau dituntut oleh SEC, you're probably doing something right. Kita mungkin melakukan hal benar, tapi mungkin mereka mau melimit atau bagaimana gitu ya istilahnya. Tapi ini dari kata Cameron Winklevoss. Dan si Binance juga bahas bahwa SEC sendiri nggak sue FTX, nggak menuntut FTX. Kembali lagi, ini kan menjadi perdebatan juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Binance ini aman atau tidak itu masih menjadi pertanyaan. Tapi saya bisa klarifikasi suatu hal ya di sini ya. Ini dari Binance, dari sisi Binance juga. Ini dari DB yang dibahas bahwa SEC seeks temporary restraining order to freeze Binance US assets. Kembali lagi, ini adalah Binance US ya, Binance di Amerika. Kalau teman-teman nggak di Amerika itu nggak akan. Jadi Binance Exchange yang kita pakai seharusnya, kalau teman-teman nggak di Amerika, domisili nggak di Amerika, itu aman gitu ya. Ini hanya khusus di Binance US sendiri, karena memang Amerika ini kan secara regulasi lebih ketat gitu ya. Ini pun kalau memang benar-benar di freeze oleh courtnya, pengadilannya sendiri gitu ya. Dia bilang juga bahwa it does not affect Binance.com funds are safe ya, istilah safe lah gitu ya. Nah, jadi udah sedikit sneak peek juga. Ini saya mau kasih lihat beberapa teman-teman hoodie yang sempat kita bahas juga di video yang kemarin. Ini tampilan depannya ya, saya sempat ada cuplikan lagi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bagian belakangnya cukup bagus ya, cukup menarik sekali. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan hoodie ini adalah hoodie kombinasi antara CoinEx ya, partner kita. Kalau teman-teman bisa lihat dari screen juga ada logonya CoinEx dengan Michael Wyan gitu ya. CoinEx, ini depannya ada MW. Di sampingnya dia juga ada motif sedikit gitu ya. Ini campuran motif batik juga. Jadi ya teman-teman kalau tertarik sebenarnya bisa mendapatkan hal ini for free juga gitu. Caranya bagaimana? Ini saya mau remind teman-teman juga bahwa kita akan ada AMA ya, AMA Ask Me Anything yang pertama gitu ya, di tanggal 8 Juni jam 8 WIB, 8 malam WIB ya. Ini besok ya, kalau teman-teman nonton video hari ini untuk besok ataupun hari ini yang teman-teman nonton di tanggal 8 Juni sendiri gitu. Jadi feel free to join kalau teman-teman mau. Di sini kita akan bahas modal, pengetahuan, pengalaman gitu ya di dalam market kripto, mana yang paling penting dalam trading maupun juga investasi, dan kita akan bahas hal ini. Nanti tiap minggu kita akan bahas juga ada AMA 2, AMA 3 gitu. Jadi teman-teman kalau mau ikut, mungkin belajar bareng, mungkin kita bisa ngobrol sama-sama, feel free to join ya. I think that's about it. Kita bahas juga beberapa hal. Kalau kita lihat untuk sekarang, Bitcoin ya, di sini open interest ya. Ini dari Q Triangle, saya suka melihat dia. Tapi dia membahas bahwa seems pretty spot driven for once ya. Ini yang sempat kita bahas. Yang kita mau adalah mulai ada interest dari spot sendiri, dimana spot mulai drive the market. Dan sekarang kita lihat di level ini spot udah mulai drive the market. Makanya saya bilang juga ya, mungkin kalau teman-teman mau dollar cost averaging menarik ya di area 25-26an
Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas secara analisa teknikalnya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Oke. Balik ke dalam chart grafik Bitcoin. Kalau kita lihat saat ini Bitcoin sebenarnya masih konsolidasi. Ini sempat dia hit kisaran level 25 berapa nih? 253, 254 gitu ya. Lalu mengalami kenaikan cukup lumayan besar. Di sini kita lihat wow, 7% movement. Dan saat ini sedikit mengalami drop juga di 267. Sempat drop tadi jam berapa nih? Jam 5 ya. Jam 5 sempat turun ke area level 26.300-an ya. Jadi nanti kita akan lihat nih apakah sebenarnya Bitcoin bisa bertahan di area ini atau tidak. Tapi overall kalau teman-teman secara time frame 4 jam atau 2 jam, saya rasa selama Bitcoin masih bisa di atas line ini masih cukup menarik sih. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini secara short term trend line-nya dari 29 Mei kan dia bisa dibilang downtrend. Ini downtrend di sini. Lalu dia breakout dan secara volumenya sebenarnya ini cukup support sih. Kita lihat ini ada beberapa volume support dan kita butuhkan adalah satu volume besar lagi di sini. Boom. Pada saat ini untuk menembus lah istilahnya menembus angka 27.000. Dan saya rasa ada possibility untuk hal itu terjadi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat aja. Sekarang mungkin support Binance di kisaran area level 26.600, 26.500-an di area ini. Di area ini. Untuk Bitcoin. Jadi yang kita butuhkan adalah area ini untuk hold. Ketika area ini untuk hold, kita akan menunggu volume besar. Kalau misalnya Bitcoin bisa menembus volume ini, hopefully kita bisa menembus angka di sini, resistance di sini 27.200 ya. Dan pada saat kita sudah menembus level 27.200, yang saya mau sebenarnya dia untuk grab liquidity di bagian atas. Jadi mungkin berpotensi lagi untuk testing, possibly ya ke area top lagi. Mungkin ke box warna biru ini pun juga bukan sesuatu yang mustahil juga untuk Bitcoin ya, ke area level 28.700 untuk hit ini. Ya kembali lagi ini kita hanya read, masih bisa dibilang trading the range aja sih, karena ini kita Bitcoin masih dalam range ini. Tapi yang kita mau adalah sebenarnya untuk ya let's say level 25.000 ini hold ya. Istilahnya pun kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan gitu ya, Bitcoin mengalami penurunan, yang kita mau untuk level ini pun tetap hold aja ya di kisaran box ini. Kenapa hold dan kenapa saya bilang masih cukup kuat juga? Ini kembali lagi kita review bahwa kalau teman-teman lihat di time frame weekly-nya, ini kita kalau matikan semuanya, kita lihat dari sini. Ya technically kita bisa lihat ya di sini kan secara weekly ini ada exponential moving average 20 dan exponential moving average 50. Dan ini bisa bilang konsolidasi nih. Jadi bisa dibilang kalau kita beli di daerah 26 ribuan, ini kita beli buy on support. Selama Bitcoin nggak closing di bawah weekly-nya ini masih menjadi bounce target yang cukup bagus juga sih. Gitu ya, di sini kan kita lihat Bitcoin konsolidasi bounce, breakout istilahnya ya. Konsolidasi lagi beberapa minggu bounce, downtrend lagi di sini, hit level support ini hopefully ya, ini udah hit technically gitu ya. Ya kita lihat mungkin apakah minggu depan dia bisa ada pushback lagi untuk mengalami kenaikan, ataupun ya kalau worst case scenario breakdown. Tapi kalau ada breakdown atau closing di bawah ini ya saya nggak akan terlalu bullish mengenai hal itu. Ya makanya di sini lebih karena untuk dollar cost averaging nggak berarti 100% all in beli crypto dan lain-lain, tapi ini menarik aja karena kan ini di daerah level support. Ya support bisa kita buy on support, sell on resistance. Seperti itu, jangan kebalik. Overall itu untuk Bitcoin. Jadi ini masih menarik juga volumenya. Yang kita mau mungkin nanti kita lihat closing candle 4 jam bagaimana. Dan ini tadi skenario yang kita bahas ya, dimana dia breakout sini mungkin possibly untuk testing, dan mungkin breakout lagi untuk testing kembali lagi ke kisaran area level 28.700. Ya worst case skenario adalah ya untuk dia kembali lagi ke area bawah sini gitu. Jadi hopefully ini dulu untuk update market crypto hari ini, cukup eventful dalam beberapa hari terakhir gitu. Kita lihat dari Binance dengan sekuritas juga gitu ya, aset-aset crypto menjadi security, ada SEC dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.